Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibnu Fajar 75 Channel. Kali ini saya masih melanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang dimensi 3 bagian yang kedua, di mana materinya adalah menentukan jarak garis dengan garis, jarak garis dengan bidang, maupun jarak bidang dengan bidang. Langsung saja ke contoh permasalahan yang ada. Yang pertama, di sini soalnya berupa bentuk balok. Soalnya saya bacakan. Perhatikan balok KLMN OPQR, ya, bentuknya seperti ini. KLMN OPQR dengan panjang rusuknya 12 cm, lebarnya 9 cm, dan tingginya adalah 6 cm. Pertanyaannya, tentukan jarak rusuk KL terhadap rusuk QR. Kemudian jarak rusuk KL dengan QR itu adalah LQ. Nah, kenapa LQ? Kita lihat di sini KL adalah sisi bagian alas, ya. KL di sini, kemudian RQ adalah sisi bagian atas, saling berseberangan. Maka jarak di antara keduanya adalah posisi yang paling dekat di antara kedua rusuk tersebut, yaitu bisa melalui titik LQ atau titik KR, ya. Nah, di sini saya buatkan di titik LQ, ya. Kemudian di sini terbentuk sebuah segitiga, yaitu LMQ, ya, segitiga LMQ, siku-siku di M. Maka untuk menentukan jarak di antara kedua garis tersebut akan berlaku teorema Pythagoras, di mana LQ itu adalah akar dari 9 kuadrat. 9 ini adalah lebar dari balok ini, ditambah 6 kuadrat. 6 itu adalah tinggi dari balok, sehingga 9 kuadrat itu 81, kemudian 6 kuadrat itu adalah 36, maka hasilnya adalah akar dari 117 cm. Kemudian permasalahan yang berikutnya, di sini diketahui balok ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Titik P dan titik Q berturut-turut terletak di tengah rusuk EH dan rusuk EF, ya. Jadi P dan Q ini adalah berada di EH dan EF. Tentukan jarak rusuk garis PQ terhadap bidang DBQ. Jadi ini merupakan jarak garis dengan jarak bidang. Kita lihat pembahasannya. Untuk jarak PQ ke bidang DBQ, ya, jadi kita di sini lihat garis PQ, kemudian bidang BDG ini adalah segitiga yang ini, ya, ini bidangnya. Jadi jarak di antara keduanya adalah garis dari S ke sini, ya, S ke sini yang warna hitam ini. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, perhatikan segitiga OO aksen R, ya. Jadi saya buat sebuah segitiga bantu, yaitu OO aksen R, ya. Di sini adalah ini segitiganya OO aksen R, di mana kita peroleh panjang dari OO aksen itu adalah 8 cm. Kenapa 8 cm? Kita lihat OO aksen itu adalah sejajar dengan tinggi rusuknya, yaitu tinggi rusuknya adalah 8 cm, sehingga nilainya 8 cm. Kemudian O aksen R itu adalah 1/4 AC atau 1/4 diagonal bidangnya. Kita lihat gambarnya di sini, OR, ya, ini OR, kemudian ini AC. Nah, OR ini adalah 1/4 bagian dari AC. Kenapa? Karena kita lihat dari A ke O aksen, kemudian O aksen ke R, ini sampai pertengahan dari AC, ya. Karena tadi
PQ berada di tengah-tengah dari EH dan EF, sehingga ini juga pasti akan di tengah-tengahnya. Sehingga panjang O aksen R itu adalah 1/4 dari 8 akar 2 ya. Ini adalah diagonal bidang, maka nilainya adalah 2 akar 2. Kemudian yang berikutnya kita cari lagi OR. OR ini adalah, kita lihat masih di segitiga O aksen R. OR merupakan sisi miring dari segitiga tersebut, sehingga diperoleh bahwa OR adalah akar 8 kuadrat, yaitu O aksen O ya, ditambah 2 akar 2 kuadrat, yaitu O aksen R ya, sehingga hasilnya 8 kuadrat itu 64, 2 akar 2 kuadrat adalah 8, dijumlahkan adalah akar dari 72. Berikutnya diuraikan bahwa 72 itu 36 dikalikan 2, sehingga akar dari 36 itu 6 akar 2. Nah, ini adalah panjang dari OR ya. Yang berikutnya kita bisa juga mencari panjang dari O ke G ya. Kalau kita lihat O ke G itu adalah melalui diagonal bidang, yaitu garis E ke G. Kita lihat E ke G itu adalah diagonal bidang, di mana panjangnya adalah 8 akar 2. Nah, di sini karena PQ ini adalah memotong atau terbentuk dari 2 titik di pertengahan EH dan EF, maka E ke garis PQ ini adalah 1/4 dari diagonal bidangnya, sehingga dari garis PQ ke G ini adalah 3/4 dari E ke G atau diagonal bidang, sehingga OG sama dengan 3/4 EG ya. Maka nilainya adalah 3/4 dikalikan 8 akar 2, sehingga hasilnya 6 akar 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai tersebut, kita bisa melihat bahwa panjang OG itu adalah 6 akar 2. Kita lihat OG, O ke G ini ya. Kemudian panjang O ke R juga 6 akar 2. Panjang O ke R juga 6 akar 2. Nih ya. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi RG. RG itu adalah garis ini, yaitu garis yang berada di tengah-tengah atau titik berat dari segitiga di BG ya. Ini adalah RG. Panjangnya bisa kita cari, yaitu kita lihat segitiga RCG, siku-siku di C, sehingga RG itu diperoleh 8 kuadrat dari tinggi C ke G ditambah 4 akar 2 kuadrat dari setengah diagonal bidang, yaitu alas ya, AC, yaitu RG-nya. Maaf, dari RC-nya ya. Sehingga 8 kuadrat itu adalah 64, 4 akar 2 kuadrat 32. Dijumlahkan akar 96, yaitu diuraikan menjadi 16 kali 6 atau 4 akar 6. Nah, terakhir kita perhatikan segitiga ORG ya, yang saya arsir merah ini. ORG. Di segitiga ORG ini bisa kita lihat garis O ke S. Garis O ke S itu adalah jarak yang kita cari, yaitu jarak antara garis Q ke P dengan bidang BGD atau DBG ya. Jadi ini jarak yang kita cari. Ini merupakan ternyata titik berat dari segitiga ROG.
merupakan titik beratnya, dimana kalau kita lihat tadi bahwa OR dengan OG itu adalah sama panjang. Artinya di sini antara RS dengan SG itu juga akan sama panjang. QS adalah jarak antara PQ dan bidang DBG ya, seperti tadi saya jelaskan. Kemudian OR sama dengan OG ya. Maka S berada di tengah-tengah RG ya. S ada di tengah-tengahnya, sehingga panjang ke QS bisa kita cari, yaitu bisa kita ambil salah satu segitiga di sini, bisa OSG, bisa juga OSR ya, akan sama saja. Jadi OS itu adalah 6 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 itu adalah garis dari O ke G ya, atau garis dari O ke R, kemudian dikurangi 2 akar 6 kuadrat. 2 akar 6 itu adalah setengah dari GR ya, setengah dari GR atau RG tadi nilainya adalah 4 akar 6, setengahnya menjadi 2 akar 6 kuadrat, sehingga hasilnya 6 akar 2 kuadrat itu adalah 72, kemudian 2 akar 6 itu adalah 24 ya, jumlahnya akar 48 diuraikan menjadi 16 akar 3 ya, menjadi 4 akar 3 cm. Kemudian yang berikutnya, kubus KLM OPQR mempunyai panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak antara bidang KPR dan bidang LQN. Ya, ini adalah kubusnya KLMN OPQR. Selanjutnya jarak bidang KPR dan bidang LQN dimisalkan ST. ST itu kita bisa lihat di sini ada 2 buah bidang segitiga ya, KPR dan LQN ya, segitiganya seperti itu. Kemudian di sini ada titik S dan titik T membagi diagonal ruang OM menjadi 3 bagian yang sama. Kita lihat gambarnya. Jadi diagonalnya itu adalah OM. Kemudian di antara OM itu ada titik S, yaitu menembus bidang KPR, dan titik T yang menembus bidang LQR. Jadi jarak antara OS itu akan sama dengan ST, sama juga ke TM ya, jadi membagi 3 bagian diagonal dengan jarak yang sama, sehingga bisa kita cari panjang dari O ke M itu merupakan diagonal ruang ya, diagonal ruang dari kubus ini, di mana kubus ini adalah rusuknya 12, maka dicari diagonal ruangnya adalah 12 akar 3 ya. Maka karena panjangnya ST itu adalah sepertiga bagian dari diagonal ruang, maka di sini sepertiga dari OM, yaitu sepertiga kali 12 akar 3, yaitu hasilnya 4 akar 3 cm. Demikian pembahasan kami tentang dimensi 3 bagian yang kedua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.